everyone, selamat datang di segmen Talk and Share bersama saya Najib. Nah, di segmen kali ini saya masih tetap bersama Kak Arif. Jadi ini sebenarnya merupakan lanjutan dari segmen sebelumnya di video saya yang saya upload sebelumnya. Dan memang kayaknya untuk segmen dengan durasi 20-30 menit itu tidak cukup ketika saya ingin mewawancarai Kak Arif. Karena ada banyak hal yang bisa Kak Arif bagi, ada banyak hal yang bisa kita tanyakan kepada beliau. Nah, dan kali ini saya ingin membahas buku dari Kak Arif di segmen kali ini. Karena menurut saya ini merupakan salah satu karya yang dihasilkan setelah bersekolah di luar, dan untuk detailnya nanti kita akan tanyakan ke Kak Arif bagaimana sih sehingga buku kumpulan esai dengan judul Kepada Jauh Yang Dekat ini bisa berhasil tercipta, dan juga menurut saya isinya itu betul-betul dekat dengan saya pribadi ya, karena ini menceritakan tentang kurang lebih terkait seorang anak ya yang ingin berjuang melanjutkan kuliah di luar negeri, dan banyak juga cerita-cerita lainnya termasuk pengalaman ketika Kak Arif berada di Amerika. Lebih seperti itu, tapi nanti detailnya kita akan lihat. Nah, pertanyaan pertama saya yang ingin saya tanyakan kepada Kak Arif terkait buku ini, Kak, apa sih sebenarnya yang memotivasi Kak Arif untuk melahirkan atau membuat buku kepada jauh yang dekat ini? Oke, kasih. Menulis sebenarnya sudah saya mulai sejak SMP. Diari, Kak? Bukan. Diari lebih dulu lagi, SD. SD. Oke. Sampai sekarang saya masih menulis diari. Jadi ini buku kedua. Sebelum berangkat sudah menerbitkan satu buku. Tadi pertanyaan adalah kenapa menulis ya? Kalau kenapa menulis, tidak banyak hal yang saya bisa lakukan. Di antara tidak banyak hal itu, salah satunya adalah menulis. Saya merantau untuk demi pendidikan ceritanya. Itu naik kelas 4 SD. Saya ke Watampone waktu itu. Dan konsekuensi logis dari merantau adalah Anda akan terjauhkan dari keluarga dan berada pada situasi di mana dalam banyak hal Anda mau cerita tapi Anda tidak punya seseorang untuk bercerita. Yang pertama, yang kedua, bukan hanya tidak memiliki space untuk bercerita, tetapi juga bisa jadi dan memang seperti itu. Saya merasa suara saya tidak didengarkan, pendapat saya kurang dihargai dan seterusnya. Sehingga ada emosi yang bergejolak, yang meledak-ledak dalam diri saya yang perlu saya salurkan. Salah satunya adalah bercerita, tetapi saya tidak punya seseorang untuk bercerita. Sehingga menulis menjadi salah satu wadah yang bisa mentransfer emosi saya dari dalam diri saya. Itu kan kalau misalnya kita menulis sesuatu dari dalam diri kita, itu kan emosi kita seolah dipindahkan. We put it on the rightful place. Dan itu yang itulah yang kemudian menjadi kebiasaan selanjutnya. Saya menulis puisi. Saya menulis puisi pertama kali terbit waktu SMP. Saya menulis cerpen. Saya sempat menulis novel walaupun tidak selesai. Saya menemukan satu cara untuk mentransfer energi atau emosi atau kemarahan dalam diri saya, dan itu semacam terapi. Tulisan itu bisa menjadi terapi itu awalnya. Kemudian saya berpikir bahwa menulis ini sepertinya bisa menjadi tidak hanya sekedar terapi, tapi dia bisa menjadi satu wadah untuk mengekspresikan pendapat. Sebagai orang yang katakanlah itu, tadi saya terus terang merasa kurang dihargai dalam banyak hal. Karena kalau saya berpendapat, orang bilang kamu siapa sih orang pendapat. Sementara saya pikir setiap dari kita punya hak untuk
berpendapat. Tentu pendapat yang tidak hanya sekedar berpendapat, tetapi ada argumen-argumen dan alasan-alasan yang logis. Saya pikir di lingkungan saya kurang menghargai itu. Tetapi saya pikir dengan menulis, saya bisa menjangkau orang yang di luar dari lingkungan saya dan barangkali bisa menghargai, entah karena kita memiliki perspektif yang sama atau karena memang memiliki nilai-nilai untuk menghargai pendapat orang lain, terlepas dari setuju atau tidak. Dan pengalaman menulis saya membuktikan itu. Saya merasa mendapatkan teman yang sepemikiran dengan saya atau menghargai pendapat saya, dan menghargai atau penghargaan itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena dengan begitu you feel accepted, you feel worth it. Dan kalau Anda merasa accepted, Anda merasa dihargai, you can achieve your best definition, the best of you. Ya seperti itu alasan-alasannya. Ya tentu kemudian ada lagi alasan-alasan yang lain yang mendasari untuk menulis. Katakanlah misalnya untuk mengungkapkan perasaan ke seseorang misalnya, tetapi Anda tidak ingin menyampaikan secara langsungnya, Anda gunakan puisi dan seterusnya. Menulis juga bisa kemudian menjadi cara untuk mendapatkan uang kalau Anda mengirim di koran dan seterusnya. Dan kalau Anda punya hobi yang bisa menghasilkan, why not? Just like when you are making other works. Jadi alangkah baiknya kalau hobinya sudah menulis dan dapat uang juga dari menulis itu. Dan memang saya juga punya kebiasaan yang sama sebenarnya Kak, dengan Kak Arif. Dan saya sepakat kalau memang menulis itu menenangkan kalau menurut saya, karena ada feeling atau ada perasaan yang sebenarnya susah untuk diungkapkan, tapi ketika kita menuliskannya itu bisa istilahnya bisa tertata dengan baik, terstruktur dengan baik, dan setelah menulis itu apa yang sebelumnya itu mungkin membebani, ataupun mungkin terlalu bahagianya itu bisa menjadi normal kembali, atau mungkin jadi agak terangkat lah bebannya, seperti itu kan. Nah itu tadi hal-hal yang kurang lebih kayak yang motivasi Kak Arif tentang apa yang mendasari Kak Arif sehingga dia menulis gitu dan menghasilkan beberapa karya. Ternyata bukan cuman ini Kak ya. Ya sebelumnya sudah ada kumpulan cerpen, itu persis sebelum saya berangkat ke kata-kata yang menolak dikatakan. Kata-kata yang menolak. Ya, itu yang dalam bentuk buku. Yang dalam bentuk tulisan di artikel sudah, saya pikir lebih dari ratusan sudah. Kalau blog atau website Kak punya website untuk menaruh tulisan? Sayangnya tidak. Saya lebih banyak menulis di media-media, baik itu media cetak atau media online, baik itu di lokal ataupun nasional. Saya sambung tadi soal motivasi. Kalau itu kan tadi motivasi awal menulis. Tapi kemudian kenapa menulis waktu di Amerika? Itu kan satu alasannya. Waktu saya lolos di Inggris dan juga lolos ke Amerika, itu kan dua pilihan. Iya. Tetapi salah satu pertimbangan adalah kalau di Inggris kakaknya pergi ini 1 tahun ya. Nah, betul ya, rata-rata kayak betul. Perkembangan saya dulu pun seperti itu. 1 tahun, aduh bisa dapat apa ya? Terus Kak, saya tidak sedang mengatakan bahwa 1 tahun itu buruk. Tapi ada pertimbangan lain. Kalau saya ke Amerika 2 tahun, artinya saya lebih banyak punya waktu untuk mengeksplor. Karena kalau kita kuliah kan bukan hanya soal academic life, tetapi juga cultural life, terutama social life. Dan itu menurutku penting. Ketika kita berada di satu tempat, penting untuk melihat bagaimana kehidupan sosial mereka. 2 tahun ini memungkinkan saya untuk mengeksplor lebih dalam. Jadi memang sebelum berangkat saya sudah mempersiapkan itu. Saya ingin melihat kehidupan sosial, kehidupan kalau akademika ya kita tahu karena memang tujuannya seperti itu. Tetapi kehidupan sosial dan budaya itu menjadi penting untuk dilihat karena di situ ada nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu bisa jadi sama dengan kita. We share that kind of values. But there are some values that we have different values. Kalau sama, kita bisa saling menguatkan. Kalau berbeda, kita bisa saling belajar. Dan itulah yang berusaha saya tangkap di
di buku ini. Itu motivasinya pertama. Yang kedua, di banyak tulisan saya sebenarnya bagi dua. Sebenarnya ini kalau saya mau terbitkan dengan semua naskah itu satu buku tebal, tapi yang satunya saya pisah, yang satunya lagi fokus ke bahasa dan pendidikan. Ini secara random. Tapi banyak di sini tulisan-tulisan yang itu sebenarnya berdasarkan dari bacaan artikel yang saya baca. Ya lah, kalau kita kan punya list reading yang harus dibaca, list artikel yang saya baca. Menulis bagi saya, terutama saya, adalah salah satu upaya untuk menerjemahkan artikel-artikel ilmiah ini yang bahasanya tinggi-tinggi itu, supaya bisa juga diakses oleh semua orang. Jadi bukan cuma orang tertentu untuk yang bisa mengakses, yang bisa memahami isinya, tetapi ketika dia diterjemahkan dengan bahasa esai, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, terlepas dari latar belakang apapun itu, I think it will be great. Jadi ilmu itu bukan hanya monopoli satu kelompok tertentu, tetapi bisa diakses oleh banyak orang. Dengan mengubah bahasanya. Di esai ini sebenarnya saya menggunakan katakanlah pendekatan fiksi, karena kan tadi saya suka membaca sastra dan seterusnya. Ketika kita membaca novel, itu biasanya kita enak bacanya dibandingkan ketika kita membaca makalah, jurnal, dan seterusnya. Jurnal itu loh. Ya betul. Jadi ini ceritanya Kak Arif mengubah atau mengkonversi dari mungkin bahasa-bahasa yang untuk orang kebanyakan itu masih agak berat, dan menjadikannya sebuah tulisan yang lebih ringan untuk dibaca dan dipahami oleh orang. Dan juga saya menulis karena saya ingin menangkap, saya ingin memotret hal-hal yang saya pikir media umum, media mainstream belum sampaikan. Dunia kan penuh dengan generalisasi, penuh dengan standarisasi, penuh dengan stereotype, dan media-media kadang gagal untuk menangkap itu. Sehingga saya pikir dengan pengalaman saya dan melihat langsung di sana, saya bisa menangkap hal-hal yang saya pikir selama ini jarang untuk diketahui, dan itu menjadi kesempatan bagi saya untuk juga memasukkan pikiran-pikiran saya. Ada hal-hal yang saya pikir kita bisa pelajari di Amerika, tetapi jarang tapi kita tidak dapatkan karena belum tersampaikan. Pun sebaliknya seperti itu. Jadi ada upaya untuk memperlihatkan atau menyampaikan hal-hal yang selama ini belum jarang dilihat. Kayak contoh misalnya, kalau kita dengar kata Amerika dulu kan yang terpikir adalah gedung-gedung tinggi, New York. Betul. But America is not only about that. Amerika 4 kali lebih besar dari Indonesia. Di bagian West Coast California itu tidak ada saljunya. Di bagian timur ada, bagian tengah dan timur ada. Mungkin sebelumnya kita berpikir bahwa Amerika itu semua ada saljunya. Kita juga mungkin berpikir kalau musim salju enak ya, salju terusnya. Bisa main ski terusnya, build snowman gitu kan. Tapi mungkin hal-hal yang lain, misalnya naik listrik kah? Listrik. Orang setengah mati menyekop. Orang alergi. Beli jaket yang tebal. Itu kan semuanya mahal-mahal toh? Kaki retak terusnya. Pakai lip balm, pelembab bibir. Nah, hal itu saya pikir penting untuk hal sederhana yang sebenarnya perlu ditahu oleh banyak orang. Betul Kak. Belum lagi kalau hujan es batunya datang, belum lagi kalau istilahnya winter blues apa? Kalau misalnya Anda musim salju itu kan matahari jarang muncul. Itu kan ngaruh ke psikologis. Betul. Apa sih istilahnya itu? Winter blues. Winter blues. Betul. Ini stres ya, jarang keluar. Belum lagi, apalagi kalau saya yang tidak tahan dingin, sudah kayaknya stres. Seperti itu Kak. Seperti itulah memotivasi yang lain. Betul. Betul sekali Kak. Jadi ada hal-hal yang sederhana sebenarnya yang bisa kita sampaikan melalui tulisan-tulisan ini yang ingin kita gambarkan ke orang banyak yang sebenarnya di media-media mainstream seperti yang Kak bilang itu tidak tercover gitu. Kehidupan sederhana, bagaimana kita bersosialisasi di sana, kondisi alamnya yang mungkin kita tahunya ya
salju di mana-mana, Iya. tapi ternyata ada banyak cerita selain itu yang bisa kita tangkap dan bagi ke orang lain. Iya. Uh-uh. Di tulisan ini juga misalnya saya menyinggung soal orang bertato, perempuan Iya. bertato. Uh-uh. Di Indonesia kan perspektif kita apa tentang orang bertato? Apalagi kalau perempuan, Ya, nakal ya, nakal, biasa tidak berakhlak, tidak bermoral, Iya, dan seterusnya. Apa tidak bagus lah dan seterusnya. Betul, Kak. Tetapi yang terjadi kan di negara barat, the tato doesn't not define you. Iya, betul. Di barat itu tato adalah seni. Iya. Sehingga saya menggambarkan bagaimana penanggung jawab program direktur saya di California itu menyambut saya dengan sangat baik, on time, sangat memperhatikan kita, terusnya. Penjaga perpustakaan itu punya tato, profesor saya punya tato perempuan, tapi mereka sangat baik, mereka sangat on time. Jadi tato bukan ukuran untuk mencat seseorang bahwa itu baik atau buruk, Ya. tetapi itu bisa seni. Dan itu satu, saya tidak sedang mengubah cara berpikir Iya, Indonesia, tapi saya sedang menawarkan bahwa ada satu pendapat yang mungkin perlu kita perhatikan seperti di Amerika Serikat. Dan satu hal lagi, misalnya contohnya di Indonesia kita ini kadang-kadang terlalu over atau terlalu berlebihan menganggap diri lebih baik dibanding misalnya Indonesia itu paling ramah. Saya pikir dalam hal keramahan, saya pikir Amerika, orang-orang Amerika jauh lebih ramah, misalnya kan how are you every single time, how are you hari seterusnya. Iya. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana media menggambarkan mereka, bagaimana kita menangkap itu. Iya. Karena iya betul sekali sih, Kak, kalau dari pengalaman saya ini, walaupun saya pribadi, Kak, tidak sepenuhnya istilahnya membenarkan beberapa hal di sana yang mungkin menjadi culture-nya mereka. Tapi memang ada hal-hal yang kita tidak bisa nilai hanya dari penampilan atau budaya mereka yang berbeda dengan kita, Kak. Ya, seperti tato tadi, atau bahkan yang kita lihat pakai tindikan apa dan sebagainya. Bahkan mereka bisa jauh lebih banyak kegiatan volunteernya, kegiatan komunitasnya dibanding orang-orang yang bisa saja tampilannya bagus, apa dan sebagainya. Seperti itu, Kak. Ya. Jadi itu teman-temannya salah satu motivasi dan gambaran dari Kak Arif kenapa sampai mau menulis hal-hal yang beliau alami ke buku ini. Kemudian kenapa saya menulis atau mengapa kita penting, paling tidak dari perspektif saya, untuk membagikan hal-hal tertentu, misalnya entah itu lewat tulisan, entah lewat video misalnya, entah lewat karya yang lain, lukisan dan seterusnya, atau podcast misalnya. Karena saya merasa sebagai orang terdidik dan orang keluar, saya punya akses, dan itu menjadi my social and personal and intellectual responsibility to share it to others. Karena dari sekian banyak orang, berapa banyak orang sih yang punya kesempatan untuk berkunjung keluar. Betul-betul. Orang Amerika sendiri kan cuma sekian persen yang bisa keluar dari negaranya, makanya banyak juga orang Amerika yang berpandangan sempit. Sehingga kita yang diberikan kesempatan untuk keluar, yang berkesempatan untuk mempelajari nilai-nilai sosial, itu memiliki akses langsung untuk katakan sumber primer barangkali untuk mendapatkan nilai itu. Dan saya pikir egois kalau hanya kita yang menikmatinya. Saya pikir menulis membagikan saya untuk membagikan itu ke orang lain, sehingga ya meskipun orang mungkin tidak semua datang ke tempat itu, tetapi paling tidak dia bisa tahu barangkali ada nilai-nilai tertentu yang bisa kita pelajari di tempat itu. Jadi itu tadi pernyataan Kak Arif tentang kenapa sih kita harus, bukan harus ya, Kak, tapi paling tidak ada media untuk berbagi, dan ini medianya adalah melalui buku atau menulis. Karena banyak juga yang ternyata membuat podcast, ada yang sudah disinggung, podcast, video dan sebagainya. Intinya adalah kita punya media untuk berbagi dan memberi akses lebih kepada luar yang mungkin belum punya kesempatan untuk merasakan hal yang kita rasakan, seperti itu. Nah, kemudian ini kan ada banyak esai, ada banyak tulisan di dalam sini. Nah, biasanya penulis atau contohnya saya pun kalau buat video, Kak, itu ada video yang I really love this video. Saya sangat suka video ini. Nah, kalau dari Kak Arif, dari semua tulisan yang di sini, tulisan apa yang paling berkesan? Di sini ada sekitar 60-an esai ya. Sebagian besar saya tulis di sana. Sisanya sekitar 4 atau 5 itu saya tulis
pada saat kembali atau sebelum. Oh, Nah, gitu. Kalau yang menurut saya yang paling menarik, yang paling berkesan, yang tidak hanya karena pendapat saya tapi juga kebanyakan pendapat pembaca saya itu, jika ada perempuan murahan, adakah juga atau pasti ada juga laki-laki murahan. Iya. Itu saya pikir salah satu bentuk semacam katakanlah mempertanyakan ulang apa yang kita terjadi di masyarakat dan cara kita berpikir. Saya terus terang merasa kurang setuju misalnya perempuan kan selama ini kalau misalnya ada persinahan terjadi, itu kan yang selalu disorot perempuannya. Entah itu artis atau masyarakat, itu pasti selalu perempuan dan selalu disebut ini perempuan murahan seterusnya. Laki-laki murahan pernah dengar ya? Laki-laki murahan. Padahal kan persinahan terjadi dua belah pihak. Dua belah pihak. Betul. Dan itu saya pikir tidak ada, kalau Sina ya pasti ya betul sah. Tidak ada bilang oh kamu laki-laki dosanya 30%, perempuan 70% kan tidak. Oh iya. Sehingga saya pikir keduanya berkontribusi. Tetapi kenapa kita cuma menjudge perempuan? Padahal saya pikir laki-laki misalnya punya lebih kesempatan wewenang untuk melakukan itu karena perempuan tidak hamil terusnya. Beda dengan perempuan seterusnya. Dan itu yang berusaha saya pertanyakan. Saya pikir kita harus berbuat adil. Jadi misalnya kan kalau laki-laki berangkat ke Makassar itu tidak terlalu dikasih wejangan. Beda kalau perempuan harus jaga diri. Padahal saya pikir laki-laki harus lebih jaga diri, lebih dikasih wejangan. Betul. Karena yang berpotensi merusak laki-laki. Soalnya kedua belah pihak ya. Maaf ya. Ya, berarti itu tulisan yang paling berkesan. Tapi itu kenapa Kak Arif bisa dapatkan inspirasi itu, dan apakah ini ditulis di di Amerika atau bagaimana? Kalau tulisan itu kebetulan pernah dimuat di Mojok, itu salah satu media online yang berbasis di Jogja. Waktu itu saya tulis di sana waktu lagi rame-ramenya kasus persis salah satu artis waktu itu, dan kemudian orang rame untuk menyorot si perempuan. Tapi laki-lakinya tidak pernah terpublish gitu ya. Saya selalu berusaha untuk mendidik diri saya untuk bersikap kritis, selalu bertanya, is it true? Is there any other kind of different perspective? Why if we need it from this perspective? Saya selalu berusaha mempertanyakan itu, dan saya pikir buku ini adalah sebuah upaya untuk mempertanyakan ulang nilai hidup yang saya pegang. Jadi kalau boleh bertanya Kak, berarti ini lebih banyak berisi tentang hal-hal yang sebenarnya dalam diri Kak Arif itu dipertanyakan, seperti itu. Saya orang Bugis dan saya dalam beberapa hal saya bangga sebagai orang Bugis. Ya meskipun di lain waktu saya berpikir bahwa Bugis itu ternyata berlapis-lapis ya. Iya. Berlapis-lapis. Saya mungkin kalau misalnya lapis-lapis itu lapisan paling luar. Masyarakat kan seperti itu, mau berlapis-lapis ya. Tergantung latar belakang dan seperti itu. Tetapi yang menarik saya pikir ada nilai-nilai Bugis yang justru saya dapatkan di sana. Katakanlah misalnya sifat kata sifat kainga. Kita kan sering menggambarkan itu. Karena itu nilai-nilai filosofis hidup. Nilai seperti itu, nilai itu yang pertama. Tetapi saya merasa bahwa justru menemukan di sana, misalnya cara Anda menghargai ketika Anda berpendapat. Anda didengarkan, misalnya mau sejelek apapun pendapat Anda akan didengarkan. Tetapi di masyarakat saya misalnya dulu saya tidak didengarkan karena mungkin kamu siapa? Bahkan di dalam academic setting pun kita sering diacukan. Kalau Anda persentase dan orang tidak suka, orang bisa buat ribut di belakang. Tapi di Amerika saya merasa bahwa sejelek apapun mereka tidak akan ribut dan tetap menghargai. Right. They will appreciate, dan bagi saya itu perwujudan dari si pakar tahu, si pakar lebih. Nilai yang kedua yang saya dapatkan juga adalah dalam bahasa Bugis. Saya tidak tahu kalau kita paham bahasa Bugis, tapi ada yang bilang bahwa reso patamang ini nanti pamasa dewara. Bahwa hanya bekerja keraslah yang melancarkan rezeki yang membuat Anda bisa maju. Sejalan barangkali dengan salah satu ayat, saya kurang ingat ayatnya seperti apa, tapi artinya seperti nasib satu kaum itu tidak akan berubah kalau bukan kamu itu sendiri. Kalau ditematikan itu bisa berarti kalau bukan kamu yang merubah dirimu sendiri, bukan kamu tidak akan berubah.
Itu kan kita punya nilai itu baik sebagai orang Bugis dan sebagai Islam. Tetapi kan perwujudannya saya mempertanyakan itu. Justru saya melihat di Barat, misalnya saya bertemu dengan teman-teman dari Cina, teman-teman dari Jepang misalnya, mereka sangat giat belajar di suatu waktu, di banyak waktu sebenarnya. Saya bertemu dan bersama dengan beberapa mahasiswa lain dari negara lain, misalnya Cina, Iran dan seterusnya, dan Amerika tentu saja, untuk belajar di perpustakaan. Kami belajar dari sampai pagi. Saya kan sore mungkin sudah tidak tahan seterusnya. Mereka belajar sampai tengah malam, sampai perpustakaan tutup, dan itu menampar saya. Betul. Karena kadang-kadang kita selalu ingin maju, merasa korban seterusnya, ingin maju, tetapi cara kita berusaha itu ternyata tidak menunjukkan itu nilai-nilai hidup, kesempatan mengingi atau betul. Nasimu tidak akan berubah kalau bukan kau sendiri yang berubah. Padahal kita sudah merasa bahwa kita bekerja keras seperti itu. Padahal ketika kita mendapat perbandingan di luar, ternyata mereka lebih ini, dan Tuhan kan sudah jelas kalau misalnya kamu bekerja keras ya mereka akan maju. Ya, tapi memang itu sih Kak. Kita kadang, kalau menurut saya pribadi, kita kadang terjebak dengan kemanisan dan pride dengan bahasa yang disusun terkait pegangan hidup kita. Si pakai lebih. Padahal kita lupa bahwa semua orang itu bisa saja mempunyai nilai itu. Mungkin dengan bahasa yang berbeda. Dan disitulah mungkin Kak Arif punya kesempatan untuk melihat dan membandingkan kayak Contoh lain misalnya di lampu merah ya di sana kan kalau lampu merah tandanya berhenti. Betul Kak. Ya di sini kan tandanya berani menerobos. Iya betul, bahkan hal remeh-temeh seperti mengklakson Kak. Ini sewaktu jujur Kak, waktu sebelum ke Aussie itu saya belum bisa bawa mobil ya, kendaraan mobil. 2 bulan sebelum berangkat saya belajar. Nah, sampai di sana saya bisa menjadi seorang supir yang sangat bagus sekali. Ketika pulang lagi ke Makassar, itu I think that my skill is nothing. Aduh. Jadi kayak skill mengemudi 2 tahun itu hilang Kak di sini, karena pertama selama di sana itu betul-betul tidak ada pelanggaran. Bahkan untuk bunyi klakson pun itu kita tidak dengar. Kecepatan sama. Jadi kita tidak khawatir gitu kan. Tapi sampai pulang ke Makassar, Allah, kita belok tidak seperti itu Kak. Jadi sesederhana itu. Betul. Juga ketika kita berbicara seperti itu, kita tidak sedang mengatakan bahwa orang Makassar atau orang Bugis Makassar atau orang Indonesia secara umum tidak ada yang seperti itu. Ada. Tapi yang tidak seperti itu lebih banyak. Sama dengan Amrik. Apakah orang Barat, Amrik atau orang Barat tidak ada yang buang sampah sembarangan atau melanggar? Ada. Tapi jumlahnya lebih sedikit. Sama halnya rasis ya. Rasis. Betul. Sama halnya rasis mungkin Kak ya. Jadi selama ini mungkin juga dialami sama Kak Arif, dan terkait rasisme, bagaimana kita memandang bahwa biasanya orang-orang luar itu Amerika Kak atau Inggris, biasanya mereka rasis gitu kan terhadap Islam, apa mereka yang sampai Islamofobia itu. Tapi ternyata pada waktu saya di Australia contohnya Kak, justru mereka hanya segelintir orang sih yang memang ada seperti yang Kak Arif bilang ada, tapi hanya segelintir orang. Selebihnya itu mereka justru appreciate us, they respect us begitu. Cuma media sering melebih-lebihkan yang buruk kan, because bad news is good news. Seperti itu kan. Nah, dan itu nilai-nilai yang Kak Arif tuangkan di buku ini hal seperti itu. Itu semacam katakanlah itu refleksi. Kita melihat diri kita dan mempertanyakan itu ketika kita melihat yang lain. Dan harapan saya bahwa kita selalu terbuka untuk melihat budaya yang lain sih Kak. Karena hanya keterbukaan yang membuat kita bisa belajar. Kalau tidak ya kita kan selamanya merasa lebih superior dibandingkan. Nah, dan itu adalah salah satu, menurut saya itu dosa paling besar ketika kita merasa paling benar dari orang lain sih. Kalau saya pribadi karena saya setuju. Kita tidak bisa berkembang sih sebenarnya Kak seperti itu. Karena kita selalu merasa bahwa I know this, saya lebih tahu dong. Seperti itu kan. Nah, kurang lebih hal-hal seperti itu dan pandangan-pandangan yang menurut saya menarik yang dituangkan oleh Kak Arif di bukunya, dan
it's worth it to read ya. Ya. Ini bukan promosi ya, ini bukan promosi. Saya tadi di menit-menit terakhir ketika mau ambil segmen yang video sebelumnya tentang beasiswa Fulbright, saya berkata bahwa boleh nggak kita bahas ini, karena menurut saya ada banyak hal yang teman-teman lain mungkin yang bisa dapatkan di buku ini terkait bagaimana kita memandang sesuatu, bagaimana kita istilahnya memasukkan perspektif lain yang berbeda dari orang-orang yang secara umum kemukakan itu. Teman-teman bisa Ada 2 artikel awal di situ saya lupa sampaikan tadi yang sedikit khusus membahas soal beasiswa, terutama ketika merantau. Ya, selama ini kan dilihat merantau adalah suatu yang menyenangkan. Betul. Tetapi ada banyak hal, ada momen-momen yang harus kita kehilangan. Nah, kita tidak kehilangan waktu untuk menyaksikan kedua orang tua menua atau anak kita besar dan seterusnya, dan itu salah satu hal yang saya baru sadari betul ketika berada di sana. Walaupun selama ini saya sudah jauh sama orang tua, tetapi jauh di sana itu benar-benar mengingatkan saya bahwa ternyata ada hal-hal yang kita kehilangan momen. Betul. Ya. Itu Jadi itu ya hal barangkali yang kalau Anda mau keluar ya harus siap ya. ada konsekuensinya. Betul kan. Dan ini saya persis sekali seperti yang Kak Arif bilang. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang teman, orang tuanya meninggal kan. Iya. Dia masih di sana. Right. Dan itu mungkin menurut saya itu adalah pukulan yang sangat berat bagi seorang anak. Dan itu hal-hal yang sebenarnya luput sebenarnya dari kadang dari beberapa orang yang merasa bahwa asik keluar, bisa jalan-jalan, foto Instagramnya bagus, tapi ada konsekuensi yang sangat besar juga ya Kak. Iya, betul sekali. So, poinnya yang ingin sampaikan adalah bahwa ketika Anda misalnya punya saudara atau punya keluarga sana, kita sangat rentan dengan depresi dan stres gitu. It will be good if you support them. Instead of asking bawakan ke oleh-oleh dan seterusnya, it's good to support the mental, the psychology, because it means a lot. Karena merasa sendiri di banyak orang itu sangat membebani Kak ya. Betul. Dan kesepian adalah pembunuh nomor 1 ternyata. Ya. Silakan cari artikelnya. Depression is a killer without face. Iya, betul. Jadi yang masih kesepian Jangan gitu. Oke, jadi itu tadi kurang lebih terkait buku yang ditulis oleh Kak Arif dan juga cerita-cerita yang melatar belakangi kenapa buku ini bisa ada, dan juga tadi sudah diceritakan apa sih buku ini isinya dan sebagainya. Nah, mungkin ini Kak, pertanyaan yang saya pribadi ingin tanyakan. Beberapa orang kan mungkin mengatakan bahwa memulai untuk menulis adalah sesuatu yang sulit. Dan memang sulit, ya. Tapi ketika itu kembali ke saya Kak, secara pribadi, memulai menulis itu sulit, tapi lebih sulit untuk menyelesaikan tulisan itu Kak. Nah, mungkin ada masukan atau mungkin saran, tips atau apapun itu yang bisa menjawab atau membantu saya pribadi agar ketika memulai tulisan itu juga bisa menyelesaikannya Kak. Saya pun berharap bahwa semoga tips ini juga membantu saya. Oke, jadi sama permasalahannya tuh. Karena saya juga masih kadang menulis, kadang susah memulai, kadang juga susah untuk menyelesaikan. Misalnya saat ini saya sedang menulis novel, sudah hampir 2 minggu stuck, dengan berbagai alasan. Tetapi saya selalu percaya bahwa salah satu hal yang biasanya menyebabkan kita stuck itu biasanya karena kurang referensi. Saya selalu percaya bahwa untuk menulis yang baik, meskipun kita bisa berdebat apa itu baik, harus banyak membaca bacaan. So, membaca dan menulis adalah 2 hal yang tidak bisa saling dipisahkan. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, saya pikir juga harus memiliki bacaan-bacaan yang baik. Bacaan-bacaan yang baik, kalau boleh saya mengartikan, paling tidak dari menurut saya, from my point of view, adalah bacaan-bacaan yang mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita menantang nalar. Karena di luar sana akan banyak sekali bacaan, dan beberapa diantaranya menurutku bacaan-bacaan yang bikin baper sih, tapi tidak mengajak kita untuk berpikir. So, alih-alih mengajak kita untuk berpikir, untuk mengajak kita untuk bernalar, untuk berpikir kritis, justru melumpuhkan cara berpikir kita. Sehingga saya pikir bacaan-bacaan
yang baik, yang berkualitas itu penting, karena itu bisa menentukan juga kualitas cara tulisan kita. Karena bacaan-bacaan berkualitas itu juga disusun dengan cara-cara struktur tulisan yang di situ kita bisa pelajari strukturnya, sehingga untuk menulis yang strukturnya bagus juga bisa pelajari dari situ. Apalagi kita sebagai misalnya orang-orang yang berpendidikan, kita sekarang sedang menghadapi musuh terhadap hoax ya. Jangankan orang yang tidak berpendidikan, kita orang berpendidikan pun dan it's something bad menurutku, karena kita bahkan tidak bisa memilah mana sumber berita yang bisa valid dan reliable, mana berita yang tidak, dan itu bisa sangat merusak bukan hanya secara pribadi tetapi juga suatu bangsa. Dan ada banyak bangsa, beberapa contoh bangsa yang sudah menjadi bukti betapa hoax itu berbahaya. Betul Kak. Dan sekarang hoax itu menjadi semakin ini loh Kak, menurut saya. Ini kita agak menggeser tapi karena mereka itu serupa hal yang benar Kak. Maksudnya hoax sekarang ya dia tidak kelihatan bahwa itu adalah hoax ketika kita betul-betul seperti yang dikatakan tidak kritis dalam memilah dan memilih macam itu. Menjadikan saya pikir ketika saya menemukan banyak teman yang seharusnya menjadi pencerah tetapi justru ikut men-sharing hal-hal pos-pos yang justru memancing permusuhan atau konflik yang bisa merenggang silaturahmi. Betul. Itu sebenarnya nggak melenceng tapi it's important untuk dikatakan. Nah itu tadi yang pertama adalah kalau mau menulis sampai selesai sampai 12 ya banyak referensi. Betul sekali. Dan it's okay when you have mental block atau tiba-tiba stuck. It's okay kalau misalnya Anda mendiamkan 1-2 hari kemudian Anda kembali. Tetapi selama mendiamkan itu, kalau saya kalau misalnya saya tidak menulis, saya harus membaca. Itu sih. Kalau saya tidak menulis, it's okay. Misalnya saya tidak membaca 3 hari ini, saya tidak menulis karena stuck dan seterusnya, atau menurut saya kurang bagus. Terusnya saya harus membaca sehingga ada input. Sehingga biasanya kalau membaca itu juga ada inspirasi dan itu bisa menstimulus kita untuk menulis kembali. Jadi stucknya jangan stuck, nonton, terus tidur, tapi betul-betul stuck. Ada waktu lowong ya, baca. I know it's easy to say, but I don't think. Aduh, iya ya. Lagi sekarang zaman-zaman distraksi itu sangat mudah. Betul sekali Kak. Jadi itu banyak referensi, ya. Isi kekosongan atau ketika kita memang betul-betul tidak punya ide, ya isi dengan membaca bisa juga berdiskusi, ketemu sama orang-orang yang bisa diajak diskusi, bisa diajak ngomong. Ya, betul ya. Ada lagi tambahan Kak untuk itu atau itu yang menjadi kunci? Ya. Saya pikir selengkapnya saya tidak akan bisa untuk menjelaskan semuanya. Anda bisa membacanya di buku ini. Tentu saja ini bagian dari promo. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi saya kira itu salah satu kunci ketika teman-teman ingin juga membuat sebuah tulisan apapun itu, bukan cuma tulisan, karya dalam bentuk podcast, video. Ketika stuck ya perbanyak referensi. Referensi bisa beragam, membaca kan, nonton video lain, atau dengarkan podcast lain seperti itu. Bahkan berdiskusi dengan orang-orang yang kita rasa punya sepemikiran. Tidak hanya sepemikiran sih, berbeda pikiran pun yang menghargai pendapat kita dan memang berbeda pikiran itu dia punya argumennya memang logis. Betul. Karena datang itu beda pikiran tapi emosi Cina. Nama kaki. Betul bukan? That's totally correct ya. Betul sekali. Jadi saya kira sore saya kali ini berlangsung dengan sangat bermanfaat. Saya juga. Thank you Kak Arif. Jadi mungkin ini sesi kita yang sebenarnya mendadak Kak ya. Mendadak. Sesi mendadak karena kita mau bahas buku ini apa dan sebagainya yang menurut saya ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari proses penulisannya, motivasinya sampai isi bukunya. Ya, dan itu terjadi tadi baru sebelum kita mulai, yuk kita bicarakan ini dan kalau ada yang kurang lengkap mohon maaf, tapi saya kira banyak manfaat yang bisa didapatkan. Thank you sekali lagi Kak Arif untuk video kedua ini, dan saya kira saya mau makan atau mengambil banyak waktu Kak Arif ini. Seperti itu. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian, sekali lagi semoga bermanfaat dan see you in my next video.